Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang atas dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam segala hal, dalam segala harapan dan mimpi-mimpi Bapak Ibu Saudara agar supaya dapat tercapai dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan memberkati. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 08 52 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, atau kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dengan yang pasti Tuhan akan menyertai dan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan saya memberikan tema saat ini adalah menjadi mitra kerja Tuhan atau menjadi mitra kerjanya. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama-sama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa manusia itu sering gagal menjadi mitra Allah karena lebih memilih untuk jatuh dalam dosa, lebih memilih untuk jatuh dalam kesalahan, pelanggaran, dan akibatnya kejatuhan ini manusia tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dengan baik sebagai mitra Allah di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kecuali jika ia menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ya, kadangkala kita itu ketika kita sedang menjadi mitra Allah, kita kadang-kadang terpengaruh. Dan akhirnya ketika kita jatuh dalam dosa, kita malah membiarkan diri kita sering terjatuh dan sulit untuk bangkit. Manusia cenderung lebih suka melakukan tindakan-tindakan yang merusak ciptaan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, serta berbuat kejahatan, berbuat salah, yang kadangkala itu sengaja, yang kadangkala pun itu tidak sengaja. Nah, namun kita perlu bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi manusia dan tetap menghendaki manusia menjadi sebagai mitra kerjanya di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang mitra, ya, mitra itu berarti dia harus bekerja sama, harus bersinergi, dia harus benar-benar mampu memberikan suatu relationship yang kuat, yang intens, agar supaya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menjadi mitra Yesus atau mengapa kita menjadi mitra kerjanya Allah. Alasan pertama, karena Yesus telah menyusur atau menelusuri tepi ke tepi. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab yang terdapat dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di situ dikatakan bahwa, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau itu atau danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah alasan mengapa kita menjadi mitra kerja Yesus. Karena Yesus telah menyusur. Bukan berarti ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia lahir, lalu kemudian dia belajar hukum Taurat, dia belajar firman Tuhan, lalu kemudian
dia tidak melayani, atau kemudian dia tidak menjadikan murid-muridnya itu mitra kerjanya dia, tetapi ini adalah inisiatifnya dia. Setelah dia ada dalam dunia ini, dia terus melayani, ya. Bahkan kalau kita lihat, dia sebelumnya sudah perlengkapi dirinya sendiri. Nah, di sini Yesus telah menelusuri tepi ke tepi. Nah, kalau kita lihat, bicara dia secara mendetail, dia ingin melihat nih siapa yang dia mau pilih, siapa yang dia mau panggil untuk bekerja sama sebagai mitra kerjanya. Nah, sama seperti ketika kita bekerja sama dengan orang lain, otomatis kita akan dipanggil seperti itu, atau kemudian kita akan bekerja sama. Bahkan kalau di zaman sekarang itu MOU, ya, kita bekerja sama lalu kemudian membuat suatu hal yang berkualitas dan menambah produktivitas seperti itu. Ya, karena Yesus telah menyusur. Nah, artinya ketika Yesus telah menyusur, dia tahu nih tujuannya dia. Karena memang kalau kita lihat di alasan pertama ini adalah hal yang luar biasa ketika dia berinisiatif untuk itu. Nah, alasan kedua mengapa kita menjadi mitra Kristus Yesus, alasan kedua adalah karena Yesus itu mengajak. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Diajaklah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala danau itu, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, ini adalah sebuah ajakan Yesus kepada beberapa orang seperti itu. Kenapa Yesus tidak cari di tempat lain dahulu? Nah, Yesus pada waktu itu berinisiatif, dia menyusur pantai. Dia menelusuri pantai demi pantai, ke tepi maksudnya. Lalu kemudian dia melihat ada beberapa orang. Yang pertama ada 2 orang. Lalu kemudian ketika dia melihat mereka, diajaklah Petrus dan Andreas. Nah, demikian juga Tuhan, kalau bisa Tuhan, aku diajak oleh Tuhan. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala ketika kita diajak Tuhan untuk menjadi mitranya, kita malah menolak. Dalam kehidupan kita tuh seperti itu kadang-kala. Kita merasa bahwa Tuhan itu nggak punya misi, ya. Tuhan itu ya udah, kalau Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah tebus, berarti semua sudah diselamatkan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia harus mengajak dan bekerja sama dengan para murid-muridnya untuk apa? Untuk menggenapi rencananya, untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Nah, ini alasan kedua, yaitu Yesus mengajak. Dalam hidup kita harus diajak oleh Yesus. Untuk apa? Menyaksikan kebaikannya, menyaksikan kedahsyatannya, menyaksikan bahwa dia terlalu baik dalam hidup kita. Nah, bagaimana mungkin kita akan merasakan, akan mengekspresikan dengan jelas, ya, tentang kebaikan Tuhan, tapi kita sendiri nggak pernah diajak untuk bersama-sama melayani dia. Nah, alasan ketiga, mengapa kita menjadi mitra kerja Yesus? Karena Yesus memiliki misi untuk kita, untuk dunia ini, ya. Yesus memiliki misi. Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, yang berikut, ini alasan berikut adalah karena Yesus memiliki misi. Nah, kalau kita lihat misi Yesus ini jelas ketika dari penebusan, lalu kemudian dia menyatakan Bapa, dan kemudian memanggil orang berdosa, ya. Bahkan kalau kita lihat murid-murid, sebagian dari murid Yesus Kristus, itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang memang pemungut cukai dan sebagainya. Nah, ini yang dia diinginkan agar supaya ketika misi ini selesai, dan memang misi Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu itu sudah selesai. Dia memanggil orang-orang berdosa dan itu tergenapi. Untuk apa? Dinyatakan kemuliaan Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian apa? Misinya adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan good news kepada banyak orang, agar supaya mereka mengalami kelepasan, mengalami damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, mungkin bagi orang lain, mereka berpikir bahwa ini adalah pemberitaan yang lain, ini nggak seperti yang kita beritakan. Kan sama seperti hal-hal itu yang terjadi ketika kita mereview kembali
secara historikal kita melihat kembali secara sejarah ya, ada beberapa orang, beberapa pemberita pada waktu itu mereka bukan monoton, tapi mereka hanya dalam tahap itu mereka memberitakan firman, ya seperti itu. Dan ketika Yesus memberitakan firman, memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa, maka ini adalah sesuatu yang penting. Nah, lalu kemudian yang lebih luar biasa lagi, misi Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi dia membawa pedang, dia membawa pemisahan, lalu menyatakan kebenaran. Nah, ini yang kadang-kala kita nggak bisa mengerti. Maka bagaimana kita harus bisa mengerti? Kita harus menjadi mitra mitra kerja mitra kerja Yesus. Dalam hidup kita pastilah kalau kita bersama-sama bekerja sama dengan Yesus, maka rencana Tuhan akan tercapai dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.